Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Aulia Nurmayanti Resmana dengan NIM 3012127. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Balai Bandung. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Saya akan menjelaskan bagaimana kelompok saya terbentuk dan apa yang akan dikerjakan atau aplikasi sederhana apa yang akan dikerjakan oleh kelompok saya. Tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 mengharuskan kita untuk membentuk kelompok dengan maksimal 3 orang. Kelompok saya terbentuk pada tanggal 17 September 2021 dengan beranggotakan 3 orang. 1. Azam Liko Arobi dengan NIM 3012121. 2. Salma Meilawati dengan NIM 3012126. Dan 3. Saya sendiri Tasya Aulia Nurmayanti Resmana dengan NIM 3012127. Kelompok saya akan membuat aplikasi sederhana tentang program menghitung nilai akhir mahasiswa. Tujuan dari program yang kita buat adalah agar dosen dapat mempermudah menentukan atau menghitung nilai akhir dari beberapa mahasiswa, serta menerapkan dasar pemrograman dan menyelesaikan permasalahan. Kita di sini akan membuat aplikasi sederhana tersebut dengan menggunakan program C++ beserta data nama, NIM, fakultas, prodi, semester, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Data tersebut akan kami buat sendiri. Untuk penjelasan membuat flowchart dan mendesain tampilan program akan dijelaskan oleh Salma Meilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mei dari kelompok 3. Kelompok kami membuat program nilai akhir mahasiswa. Saya di sini akan menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama, mulai. Setelah itu masukkan input nama, NIM, semester, fakultas, prodi, nilai absen, nilai UAS, dan nilai UTS. Setelah itu, proses hitung akhir nilai mahasiswa, N akhir, N UAS tambah N UTS ditambah N absen. Jika N akhir lebih dari 60, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. If N akhir lebih dari 85, maka nilai huruf A. Jika tidak, if N akhir lebih dari 70, maka nilai huruf B. Jika tidak, nilai akhir lebih dari 60, maka nilai huruf C. Jika tidak, nilai lebih dari 50, maka nilai huruf D. Jika kurang dari 50, maka huruf nilai E. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Liko Arobi dari kelompok 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan NIM 301210021. Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman atau program yang telah kita buat, yaitu menghitung nilai mahasiswa atau menghitung IPK mahasiswa dengan menggunakan bahasa C++. Kita juga membuat 9 variabel seperti yang di screen tersebut. Ada variabel nama, NIM, fakultas, semester, prodi dengan tipe string. Ada pula absen, tugas, UTS, dan UAS dengan tipe integer. Nantinya user akan menginputkan masing-masing nilai dari setiap variabel tersebut. Selanjutnya kita membuat pembobotan nilai untuk variabel integer n absen
10% untuk N absen. N itu adalah nilai. Selanjutnya 20% untuk N tugas atau nilai tugas. Selanjutnya 30% untuk N UTS atau nilai UTS, dan 50% untuk N UAS atau nilai UAS. Total nilai didapat dari menjumlahkan seluruh hasil pembuatan hasil tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari conio.h atau include conio.h. Header ini berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka ke pengguna. Karena di sini saya menggunakan fungsi get atau tutup kurung, maka header conio.h ini perlu disertakan. Fungsi get itu sendiri adalah menahan output suatu program yang berjalan dan akan kembali dieksekusi saat terjadi input oleh pengguna. Selanjutnya include IOStream. Header ini sebetulnya singkatan dari input output stream header yang digunakan sebagai standar proses input output pada pemrograman C++ atau terjadinya proses input output. Selanjutnya include string. Header ini berfungsi untuk menampung nilai string pada suatu variabel. Karena pada program ini ada salah satu variabel yang nama dengan tipe string, maka header string ini perlu di-load terlebih dahulu karena C++ tidak akan mengenali tipe string tersebut. Selanjutnya ada using namespace std atau namespace yang namespace-nya yang dikutipkan. Fungsi dari namespace tersebut adalah menghindari timbulnya konflik penamaan variabel, konstanta, nama fungsi, dan nama kelas. Selanjutnya fungsi count atau count. Fungsi count digunakan untuk menampilkan semua jenis data numerik dan karakter yang berupa nilai dalam variabel maupun berupa konstanta. Selanjutnya fungsi kin atau cin digunakan untuk menginput data berupa data numerik, karakter, dan string. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Masukkan include conio.h IOStream string agar di pemrograman selanjutnya sesuai nama yang dimasukkan. Terus gunakan namespace untuk tidak terjadi konflik antara yang tadi yang dijelaskan. Terus untuk memulai suatu codingan dimulai dengan integer main, karena di sini ada integer yang dipakai gitu, variabel integer. Variabelnya adalah integer. Nah, pertama-tama string, variabel string dulu biar awal-awal identitas dulu yang dimasukin, baru nilai yang lainnya kayak absen, tugas, UTS, dan UAS. Setelah itu count yang tadi udah dijelasin, ini pasti muncul pertama. Udah gitu nama dan lain-lainnya. Nah, udah ini nilai absen pasti nyambungnya ke n absen, integer n absen. Kenapa nyambungnya ke integer n absen? Karena dari atas udah ada pengelompokannya, integer absen, tugas, UTS, atau UAS. Simpelnya awal itu adalah pengelompokan data-data. Nah, di bagian sini itu kayak masukin data-data yang udah dikelompokin.
Nah, udah gitu ada data-data yang di atas, tapi hanya variabel integer. Semoga dipahami ya. Nah, terus selanjutnya ini hiasan doang. Bukan berarti cuman hiasan doang, tapi ada apa namanya, menunjukkan hasil dari inputan yang di atas tadi. Udah gitu nanti ada integer lagi, integer yang tadi udah dimasukin dari yang atas, terus nanti dikalkulasiin atau dihitung di sini, nanti keluarnya di sini. Nah, biar lebih jelasnya kita ketik kontrol F11 atau enggak kalau di laptop Fn11 atau enggak ke execute compile and run. Jadi di compile dulu hasil codingannya baru di run. Contoh masukkan pertama masukkan nama dulu, contoh kelompok 2, NIM-nya 301210000, fakultasnya teknik informatika, teknik informasi. Nah, kenapa nggak di spasi? Karena saya nggak tahu codingan apa yang setahu saya kalau di spasi itu ada sensitive case. Jadi suatu codingan kalau ada spasi itu tidak akan dianggap, setahu saya. Jadi kayak gini, kita ulang dulu ya. Fn11 kelompok 2 3012100, fakultas teknik informatika, teknik informasi, dibalik ya, pokoknya begitu, semester 1. Nah, masukkan nilai absen, misal nilai absennya 20, nilai tugasnya ada individu sama kelompok, jadi disatuin, misal 30. Masukkan nilai UTS misal 40, nilai UASnya 50. Nah, di sini yang tadi yang saya jelaskan ini adalah hias, bukan berarti hiasan doang, tetapi ini menunjukkan hasil inputan yang dari di atas tadi, yang mulai dari nilai absen sampai nilai UAS, dari nama, nilai absen. Nah, nilai absen ini dikali 10%, semuanya dikali, mulai dari absen dikali 10%, nilai tugas individu dan kelompok disatukan jadi 20, nilai UTS jadi 30%, nilai UAS 50%. Nah, hasilnya segini. Nah, nanti ditotalin. Nah, ditotalinnya dari codingan ini integer n tugas. Sampai sini saja saya menjelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas dalam menyampaikan. Itu dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.